Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Herani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pelaku organisasi yang berjudul Kepuasan Kerja Karyawan di Kantor Pos Indonesia Persero Cabang Langsa. Dan anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Fikri Alamsyah, Yuan Samindre, Laisa Hafrizah, Muhammad Arsyad Guntum. Dan slide selanjutnya akan saya bawa sendiri yaitu pendahuluan. Organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya tujuan. Pada dasarnya suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal serta mempertahankan hidup usaha yang dijalankan dengan jangka panjang. Tujuan pembentukan perusahaan semacam ini menjadi tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan perkembangan zaman. Arus perkembangan zaman secara khusus dalam menghadapi ASEAN Economic Community atau AEC 2015 seluruh negara ASEAN. Perusahaan harus siap dengan pasar bebas yang akan berjalan mulai tahun ini. Fenomena tersebut menyebabkan perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain untuk menjaga eksistensinya. Optimalisasi tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi tuntunan perkembangan zaman mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan secara matang berkualitas sumber daya manusia. Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian perusahaan adalah kepuasan kerja para karyawan. Kepuasan kerja para karyawan dapat dilihat tidak hanya saat melakukan pekerjaan, tetapi terkait juga dengan aspek lain seperti interaksi dengan rekan kerja, atasan, mengikuti peraturan dan lingkungan kerja. Pada kenyataannya, kepuasan kerja seringkali kurang mendapat perhatian oleh setiap perusahaan. Salah satunya adalah Kantor Pos Indonesia atau Persero Cabang Langsa yang menjadi tempat penelitian. Kantor Pos Indonesia atau Persero Cabang Langsa merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan tersebut memiliki visi dan misi. Salah satu misi Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa adalah memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan misi tersebut, maka diperlukan peningkatan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan, yaitu untuk menunjang tercapainya tujuan pada perusahaan. Dan selanjutnya, tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Manusia merupakan kunci pokok keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya usaha suatu perusahaan untuk memberi bimbingan, motivasi, dan mengevaluasi terhadap pegawai, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya, prinsip SDM adalah satu-satunya sumber daya yang sangat menentukan organisasi. Fungsi MSDM meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, perintegrasian, pemeliharaan, kedisiplin, dan pemberhentian. Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan cara mengukur kepuasan kerja karyawan tersebut. Pengukuran kepuasan kerja dapat berguna sebagai penentuan kebijakan organisasi, menunjukkan adanya 3 cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu 1. Rating, skalas, dan kuesioner. Rating, skalas, dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan kuesioner, di mana rating skalas secara khusus disiapkan dengan menggunakan ini orang menjawab pertanyaan yang memungkinkan mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. 2. Critical incident. Di sini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang merasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan. 3. Interview. Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja dan mencatat jawaban secara sistematis. Beberapa korelasi kepuasan kerja adalah sebagai motivasi, perlibatan kerja, organisasional, citizenship, behavior, kornitren, organisasi, kemakhiran, turnover, perasaan stres, prestasi kerja, dan respon terhadap ketidakpuasan kerja seperti keluar atau eksis, perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri, aspirasi atau voice, secara aktif, konstruktif, berusaha memperbaiki kondisi kesetiaan atau loyalty, secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi.
Pengabaian atau neglect secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Serta manfaatnya adalah pimpinan yang memperoleh indikasi tentang tingkat kepuasan umumnya dalam perusahaan. Timbulnya komunikasi yang berharga, membaiknya sikap karena survei. Kebutuhan pelatihan bagi para penyedia dan bagi serikat pekerja, perencanaan dan pemanfaatan perubahan terhadap kebijakan perusahaan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laisa Hafriza. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan atau fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik dalam variabel tunggal maupun korelasi atau perbandingan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fakta tentang kepuasan kerja karyawan di Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 29, Langsa Kota, Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Aceh. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja karyawan di Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa. Selanjutnya adalah tabel angket, merupakan teknik pengumpulan data yang diangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, sehingga responden tinggal memilih mana jawaban yang tersedia pada pertanyaan yang ada. Angket dibagikan serentak kepada seluruh responden. Angket penelitian berjumlah 23 butir pertanyaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi butir-butir pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diberi jawaban guna mengetahui kepuasan kerja karyawan di Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup yang berarti dalam angket tersebut sudah disediakan alternatif jawaban. Selanjutnya adalah uji coba instrumen terbagi dua. Yang pertama, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau keasihan suatu instrumen. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah uji reliabilitas, menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Berikut adalah rumus dan keterangannya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, editing. Setelah angket dibagikan dan diisi oleh responden, lalu dikembalikan kepada pihak yang melakukan penelitian untuk dicek kelengkapan dalam pengisian angket. Yang kedua adalah tabulating. Langkah kedua adalah pengolahan data dengan memindahkan jawaban yang terdapat dalam angket ke dalam tabulasi atau tabel. Maka rumus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Langkah ini menganalisa data yang diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami, pedoman, dan menentukan kriteria atau klasifikasi. Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu concluding atau penarikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan. Data yang diperoleh dari angket dan dokumentasi disimpulkan secara deskriptif. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan saya serahkan kepada Muhammad Arsyad Bulkam. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Visi dan misi. A. Visi. Visi Kantor Pos Indonesia Persero, Cabang Langsa adalah menjadi operator pos, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif di Indonesia. Yang B. Misi. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, memastikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, menjalankan proses bisnis secara efisien, membangun solusi teknologi informasi yang unggul, dan sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mencapai tujuan perusahaan secara aman dan terkendali. Identifikasi kecenderungan tinggi rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kerja, supervisi oleh pimpinan, kesempatan untuk maju, rekan kerja, dan kondisi kerja ditetapkan berdasarkan kriteria ideal 53 sampai dengan 83. Maka dapat diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabelnya, yaitu responden penelitian.
sebesar 9,1% atau sebanyak 7 karyawan menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan sangat tinggi. Sebesar 40,2% atau sebanyak 31 karyawan menyatakan kepuasan kerja tinggi. Sebesar 46,8% atau sebanyak 36 karyawan menyatakan kepuasan kerja cukup tinggi. Dan sebesar 3,9% atau 3 karyawan menyatakan kepuasan kerja kurang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian dari data yang diperoleh. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu tentang kepuasan kerja karyawan ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kerja, supervisi oleh pimpinan, kesempatan untuk maju, rekan kerja, dan kondisi kerja. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepuasan kerja, karyawan di Kantor Pos Indonesia Persero Cabang Langsa dapat ditarik secara umum adalah cukup luas. 1. Kepuasan kerja karyawan ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kerja masuk dalam kategori tinggi. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan ditinjau dari supervisi oleh pimpinan masuk dalam kategori cukup tinggi. Yang ketiga, kepuasan kerja ditinjau dari kesempatan untuk maju masuk dalam kategori cukup tinggi. Keempat, kepuasan kerja karyawan ditinjau dari rekan kerja masuk dalam kategori cukup tinggi. Kelima, kepuasan kerja ditinjau dari kondisi kerja masuk dalam kategori tinggi. Saran, yang pertama,